Ibu-ibu ini belanja di supermarket tanpa pernah membayar, karena setiap kali ia memegang barang di tangannya, barang itu seketika lenyap begitu saja. Setiap kali pulang ke rumah, ia selalu membawa banyak barang, namun semua itu justru ia simpan di kotak. Karena dia mencuri untuk mengasah kemampuannya. Ternyata ibu ini adalah mantan ninja Hattori, dan bukan hanya ibunya, bahkan seluruh keluarganya ternyata adalah ninja yang hidup menyamar di tengah kota Jepang. Sejak perang ninja besar terakhir berakhir, mereka semua memilih kembali ke kampung Solo, menjadi warga biasa. Tapi ibu ini selalu berharap suatu hari bisa kembali menjalankan misi kembali. Tiba-tiba seekor merpati pos dari Biro Manajemen Ninja datang membawa pesan. Belakangan ini terjadi kasus pembunuhan massal. Semua penumpang di sebuah kapal pesiar meninggoy dalam semalam. Namun anehnya, para korban mengalami kejang-kejang selama 2 jam sebelum akhirnya meninggal. Kematian yang misterius itu menunjukkan kemungkinan adanya virus yang belum pernah ditemukan sebelumnya. Biro Manajemen Ninja mencurigai kasus ini berhubungan dengan klan ninja yang menghilang 6 tahun lalu. Karena itu keluarga Hattori ditugaskan menyelidikinya. Ibu Hattori menyamar sebagai petugas kebersihan baru di perusahaan kapal pesiar itu. Ia bekerja dengan rapi tanpa menarik perhatian. Saat manajer sedang membersihkan pakaiannya karena sengaja ditumpahi kopi oleh Ibu Hattori, ia diam-diam memeriksa daftar penumpang kapal pesiar. Namun anehnya, halaman-halaman di dalamnya 0. Tapi di ruang percetakan, ada seorang pria yang terus menghancurkan dokumen. Tingkahnya sangat mencurigakan. Ibu Hattori mencoba bertanya apakah pria itu mau kopi. Tanpa berkata apa-apa, Bapak Teddy langsung mengunci pintu ruangan. Sepertinya dokumen yang dihancurkan itu memang berisi daftar penumpang kapal. Sejak hari itu, Ibu Hattori terus mengawasi pria tersebut. Suatu hari, ia melihat pria itu buru-buru pergi menerima telepon. Ibu Hattori lalu mengikutinya. Pria itu masuk ke ruangan kedap suara, Ibu Hattori membaca gerak bibirnya. Ibu Hattori mengingat nama yang disebut dalam percakapan itu. Saat jam kerja selesai, pria tadi tiba-tiba menghentikannya dan menyuruh Ibu Hattori untuk membuatkan kopi. Ia pun menuangkan banyak gula ke dalam kopi itu, namun ketika ia kembali membawa minuman tersebut, ia melihat seorang pembunuh sedang mencekik pria itu dari belakang. Ia langsung merunduk rendah, berguling dengan lincah masuk ke kantor, mengambil pensil, lalu melemparkannya ke saklar listrik hingga seluruh ruangan gelap gulita. Ia segera mengenakan topeng ninjanya, mengambil beberapa permen untuk mengalihkan perhatian si pembunuh ke sisi lain ruangan. Ia kemudian bergerak diam-diam untuk melancarkan serangan mendadak, namun tepat saat itu ponselnya berdering. Getaran kecil dari ponsel itu membuat si pembunuh sadar akan keberadaannya. Beruntung ia langsung menendang selangkangan si pembunuh sehingga berhasil melumpuhkannya dan film. Ini berjudul House of Ninjas.